eh, apa namanya materi tentang base pump soloist. Nah ini memberikan gambaran apa yang sudah pernah disampaikan oleh para sebagai formulator dan produsen. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh Paraden sebagai formulator dan produsen mengenai produk Pilau dan New Base Pump Solution ini, dari nama Pilau Solution kemudian berubah menjadi Base Pump Solution dan sekarang jadi New Base Pump Solution. Nah itu ada videonya, silakan kunjungi channel YouTube saya Warusman Channel yang membahas tentang produk ini. Nah, tapi saya pun akan mereview ulang ya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Paraden, kemudian saya akan uh, apa namanya menyampaikan ulang. Jadi saya tidak menambah-nambah ya, hanya menyampaikan ulang saja. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa ada namanya perubahan dari nama Pilau Sloris kemudian menjadi nama Best Pump Sloris? Pertama, nama Pilau ini secara perizinan itu waktunya sudah harus segera diajukan dan diganti. Maka keinginan daripada owner PT Best, nama Pilau ini dirubah dan identik dengan nama-nama PT Best. Ya, jadi Pilau Sloris, nah dulu namanya Pilau Bantalan, Sloris respon lambat, pupuk majemuk makro dan mikro teknologi tepat guna. Nah, kemudian dirubah menjadi nama Best Farm Solaris ini tujuannya tadi ya. Yang pertama supaya ada identik dengan PT BES. Cuman PT BES ini kan harusnya namanya BST Farm, Bandung Eko Sinergi Teknologi. Cuman nama itu sudah digunakan oleh perusahaan lain sebagai dia juga sebagai hak intelektual, maka PT BES sudah tidak bisa lagi menggunakan nama itu. Jadi yang bisa digunakan adalah BES tanpa T ya, Farm. Jadi BES Farm. Jadi nama pilot dirubah menjadi nama base farm slow release, tetap namanya slow release. Nah, dari nama pilot ke base farm ini semuanya ya diformulasi bagaimana caranya pupuk ini bisa beradaptasi juga dengan kondisi iklim dan cuaca yang berubah-ubah di setiap perkebunan kelapa sawit. Maka dari apa namanya hasil evaluasi penggunaan base farm ini, maka di formula new base farm slow inilah ya, new base farm slow inilah semuanya di-upgrade, semuanya dikembalikan dengan formulasi yang jauh lebih bisa up to date dan bisa menerima kondisi cuaca dan iklim di sekitar perkebunan kelapa sawit di setiap daerah. Nah, itulah yang disebut dengan upgrade-nya Base Farm Solution. Dan ini materi ini sudah pernah disampaikan oleh Paraden ya. Di channel YouTube saya silakan kunjungi update Base Farm Solution pupuk majemuk makro dan mikro. Tuan Rusman Channel silakan kunjungi. Itu tujuannya di-upgrade ya. Nah, kemudian berbicara masalah keunggulan, ya base pump ini kan awalnya tadi ya, tidak setiap di lahan perkebunan ini mendapatkan sumber air, ya. Maka di sini disimpulkan ya, jadi sebetulnya materi base pump ini sebetulnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ini. Nah ini hasil kajian kita ya, hasil kajian kita ternyata kandungan nitrogennya cukup tinggi ya di new base pump. Nah, tapi ada yang paling yang harus saya sampaikan, kenapa base pump ini harus tetap dikombinasi dengan fotosintesa. Nah, jadi penyampaian Paraden sebagai formulator kemarin menyampaikan, Pak, apakah yang new base pump ini bisa diaplikasikan tanpa fotosintesa? Bisa jawabannya. Tapi kalau ingin JOS, ingin kebutuhan hara makro primer, sekunder, kemudian hara mikro esensial terpenuhi semua, harus dikombinasi dengan produk fotosintesa. Nah, Bapak dan Ibu, inilah update fotosintesa terbaru ya yang kita ujikan. Ternyata kandungan nitrogennya cukup dahsyat 12,79%, kandungan P2O5-nya 7,50, 7,56 ya terkadang ada beberapa apa namanya kemasan juga yang memang mengikuti ini 10-10 ya. Dan ini 10-10 fotosintesanya. Nah, artinya produk ini adalah produk yang memang diproduksi ya memang saling melengkapi ya. Jadi saling melengkapi. Intinya di dalam produk New Base Pump Stories ini kita ujikan itu ternyata ada beberapa yang ditingkatkan lagi. Selain unsur nitrogen, ada unsur kalsium, kalium yang dibutuhkan. Bahkan ada 60 kandungan yang memang tidak bisa diceritakan semua untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, baik tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan. Jadi ada 60 kandungan. Nah, nanti akan saya bahas mengenai inti daripada penyampaian ya kepada siapa saja pemilik perkebunan kelapa sawit ya terutama ya yang diarahkan nanti akan muncul 4 pertanyaan yang pertanyaan itu klasik
Nah, ini cara pengaplikasiannya ya. Jadi sebelum masuk ke sini, ada 4 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pemilik perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, kita kelompokkan dulu. Perkebunan kelapa sawit ini dikelompokkan. Pertama, perkebunan besar swasta yang menduduki 53% kepemilikan sawit. Yang kedua, perkebunan rakyat 44%. Sisanya adalah perkebunan negara atau berupa PTPN ya, perkebunan sawit negara berupa PTPN. Nah, setiap para pemilik perkebunan kelapa sawit, besar swasta dan lain-lainnya, biasanya pertanyaan itu akan diarahkan menjadi 4. Yang pertama, kandungan hara. Yang kedua, uji efektivitasnya seperti apa. Yang ketiga, perusahaan mana saja yang sudah pernah pakai. Yang keempat, kinerja produk ini seperti apa. Karena rata-rata para ahli sawit, ya, para ahli sawit ini masih ya, bagaimana kinerja produk ini sekecil ini, sedangkan kami saja memupuk itu sampai 12 kilogram per pohon per tahun gitu kan. Nah ini cuma 1 on saja, 1 on dikali 4 saset, ya di total jadi 4 on saja sawit yang berumur 4-10 tahun. Jadi yang pertama akan saya sampaikan, kandungan hara yang ada di dalam base pump solusi dan fotosintesa, kalau ini dikombinasi, dua-duanya ini saling melengkapi. Karena dulu ya, base pump ini adalah, meskipun secara administratif ya, dari formulator menyampaikan, ini adalah hara mikro saja. Tapi di sini ada hara makronya. Berupa nitrogennya tadi sampai 5, sekian ya. Kemudian ketika dikombinasi dengan fotosintesa, maka di sini kebutuhan nitrogen ini akan semakin lengkap. 12,79% nitrogen yang ada pada fotosintesa, kemudian ada beberapa rank dari 7 sampai 10 P2O5 dan K2O-nya. Jadi ketika dikombinasi, maka ketika ada pertanyaan yang menyebabkan polemik di tingkat para ahli sawit, karena ini akan pasti ditanyakan ya kandungan NPK-nya berapa. Nah, maka ketika dikombinasi antara fotosintesa dan BSL ini, maka di situ sudah bisa mencukupi kebutuhan nitrogen, fosfor dan kalium yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Maka harus dikombinasi. Meskipun ada pertanyaan ya ketika para Zoom meeting kemarin, beliau menyampaikan, Pak, boleh nggak tidak menggunakan fotosintesa? Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Cuman kalau ingin hasilnya lebih optimal, harus ada fotosintesa. Itulah kesimpulan kenapa harus menggunakan fotosintesa. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan klasik yang sering ditanyakan, uji efektivitas. Uji efektivitas itu berhubungan dengan berapa saset yang dibutuhkan untuk komoditas tanaman perkebunan kelapa sawit, kemudian berapa peningkatan hasilnya bagi tanaman menghasilkan TM1, TM2, TM3 misalkan. Ya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi kita harus mengetahui dulu populasi perkebunan kelapa sawit itu berbeda-beda. Dilihat dari tipe pelepah panjang, menengah, dan pelepah pendek. Kalau komoditas kelapa sawit, katakanlah jenis topas, ya, jenis topas berarti pelepah pendek, ya, itu bisa sampai 140 sampai 143 pohon per hektar. Ada lagi pelepah yang panjang, jadi 1 hektar cuma 120 pohon saja. Nah itu beda lagi, ada yang middle 130 sampai 136 per hektar. Nah ini akan berhubungan dengan kebutuhan sarana pertanian. Maka kita harus mengetahui dulu populasinya ini ada berapa. Mulai dari 120 pohon per hektar sampai 143 pohon per hektar. Kita harus bisa menyimpulkan ini yang digunakan adalah varietas apa, marehat, atau apapun saja dari PPKS atau dari mana saja. Jenis pelepahnya pelepah panjang, menengah, atau pelepah pendek. Kalau pelepah pendek berarti bisa sampai 143 pohon per hektar. Nah dari sini nanti akan ada yang namanya kebutuhan. Dari uji efektivitas ini, kalau ketika ada pertanyaan mana data uji efektivitasnya, data tersebut ada, sudah dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang sudah repeat order dengan PT BES. Artinya produk ini dianggap bagus, dianggap bisa bermanfaat untuk para petani sawit kalau ada pembelanjaan ulang.
Dan repeat order inilah uji efektivitas yang tadi dimaksud itu dipegang oleh perusahaan-perusahaan dan tidak mungkin diberikan kepada perusahaan Anda gitu. Kalau mau silakan uji efektivitas sendiri. Nah, itu cara mengatasi jawabannya ya. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga tadi berhubungan dengan tadi pertama kandungan hara, uji efektivitas, perusahaan mana saja yang pernah pakai. Ini jadi pertanyaan. Ya, silakan saja ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar menengah, perusahaan apa namanya? Perusahaan menengah swasta, perusahaan besar swasta. Banyak yang sudah pernah pakai dan itu ada repeat order. Dari repeat order inilah supaya apapun yang terjadi perdebatan di kalangan calon pengguna produk pertanian PTBS ini, ya. Jadi ketika ada pertanyaan, kemudian polemik, ya, yang mengundang pertanyaan lagi, silakan arahkan ke Demplot saja sudah. Nah, supaya lebih real, Bapak bisa membuktikan Bapak mau ngambil berapa paket dan jangan diberikan secara gratis cuma-cuma karena tidak mungkin mitra PTBS bisa dapat produk ini gratis di PTBS, harus beli. Ya paling tidak kita menjual harga repeat order bisa 25.000 boleh silahkan. Yang penting jangan digratiskan. Nah, yang keempat, kinerjanya seperti apa? Kinerja dalam pupuk ya, pupuk base pump dan fotosintesis ini jika kombinasi. Di sini ada teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna salah satunya tadi sea organik, unsur hara dan humic acid yang ada pada fotosintesis dan BSR inilah yang akan menjadi natural fertilizer untuk membantu proses. Salah satunya humic acid bermanfaat untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian sebagai asam humat yang bisa meningkatkan ya unsur-unsur hara yang dalam tanah yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, dari situlah apa yang disebut dengan kinerja dari produk ini berbeda dengan pupuk-pupuk kimia sintetis. Karena di sini bisa memenuhi tanah. Dan nanti kita belum berbicara masalah tentang cara pengaplikasian. Dari empat inilah sebelum menjadi pertanyaan ya para pemilik kebun sawit kita jawab duluan gitu kan. Intinya saya harus bagaimana nih ingin membuktikan ini? Ya silakan Bapak punya lahan berapa, mau ngambil paket berapa? Sampaikan ada paket basic, ya reguler dan lain-lainnya sampaikan. Nah, kalaupun mau uji coba dan lain-lain, ya supaya harganya lebih fair ataupun lebih ini, ya kita bisa berikan harga repeat order. Artinya keuntungan kita ya berbagi dengan calon mitra tersebut dengan harapan nanti ada akad yang jelas setelah ada pertumbuhan vegetatif dan peningkatan hasil secara generatif, maka di situ dibuatlah akad join. Nah itu beda-beda, ya cara penyampaian beda-beda. Ada yang lebih mengedepankan konsep sistemnya saja. Ya. Jadi sebelum bertanya empat tadi, ada seorang leader yang menyampaikan, justru saya dengan jualan pupuk ini bisa beli ladang sawit. Artinya itu hanya menyampaikan sistem saja. Jadi yang bersangkutan ketika meminta uji efektivitas, kemudian kandungan hara, ya, kinerja dan lain. Nah inilah bukti bahwa saya berjualan pupuk saja bisa membeli ladang sawit. Intinya produk ini harus digunakan atau harus dicoba. Nah kapan Anda mencoba produk ini? Mau ambil berapa paket? Ini gitu saja. Ya kalau lebih mengarah kepada, wah saya ingin gratis nih, karena kan kita nggak tahu. Ya kalau gratis, tergantung daripada mitranya. Biasanya kalau yang gratis itu nggak bakal benar. Jadi prinsip utamanya gini dulu. Yang pertama, setiap pemilik kebun sawit rata-rata punya uang untuk membeli pupuk. Dan jangan sekali-kali produk kita ini ya digratiskan begitu saja. Ya, sampaikan produk pertanian di PTBS adalah penyumbang omset terbesar sampai 86% lebih setiap bulannya sudah di atas 200 miliar per bulan. 86% adalah produk pertanian. Nah, silakan langsung arahkan. Bapak punya lahan berapa? Yang mau dideplot berapa? Mau ngambil paket berapa? Titik aja gitu udah. Jadi nanti kita akan dampingi. Nah, setelah itu pertanyaan 4 ini, apapun yang terjadi, baik polemik, perdebatan lainnya, silahkan arahkan ke Demplot. Jadi intinya itu saja juga. Karena supaya kita tahu nanti hasil endingnya seperti apa. Nah, kemudian cara pengaplikasiannya dari SOP yang direkomendasikan oleh Paraden sendiri seperti ini. Jadi ketika kita ya
anggap ini tanaman menghasilkan satu, umur 4-10 tahun katakanlah ya. Jadi satu pohon sawit, di situ kita ambil jarak 20 cm atau 30 cm dari pangkal pohon, kita buat lubang. Ya, jangan terlalu dalam dan jangan terlalu banyak memangkas perakaran. Nah, dosisnya satu saset per pohon. Jadi satu saset BSR ini ya boleh disobek dulu pakai pisau, pakai apa saja, disobek, kemudian mau ditabur di lubang tersebut boleh, sampahnya disimpan di pinggirnya boleh. Nah, setelah ditabur satu saset per pangkal pohon, per 20 cm dari pangkal pohon tadi, baru disiram dengan fotosintesa. Jadi fotosintesa itu disiramnya di atas BSR di waktu bersamaan. Jadi tidak ada lagi mitra yang mengaplikasikan karena entah edukasi dari mana akhirnya hari ini aplikasi BSR, nanti 2 pekan lagi aplikasi fotosintesa kelamaan. Nah, ini yang didegresi oleh formulator dan produsen. Jadi intinya begini, satu saset fotosintesa, pengaplikasian fotosintesa sebelum aplikasi BSR itu dibutuhkan 4 saset per hektar. 4 saset per hektar. Nah, 4 saset per hektar ini kita harus mengetahui dulu berapa populasi sawit yang akan kita adakan demplot. Kalau sawitnya 120 pohon, jelas kita baginya gampang. Satu saset ini kita buat menjadi 30 pohon. Nah, 30 pohon ini bagaimana caranya? Bisa. Misalkan di daerah tersebut tidak ada sumber air, maka satu saset fotosintesa ini bisa dilarutkan di dalam 15 liter air. Maka dosisnya nanti setengah liter per pangkal pohon tadi atau per lubang yang tempat disimpannya BSR tadi. Jadi setelah BSR lubang disiapkan 20 cm pangkal pohon ini disobek, kemudian disiramkan setengah liter larutan fotosintesa. Nah, ini untuk 30 pohon berarti kan. Nah, setelah beres 30 pohon pertama ini sampai 4 kali ulangan, ya 4 kali, dosisnya 4 saset untuk 1 hektar. Pak, kalau lahannya 140 bagaimana? Berarti 1 saset untuk 35 pohon. Nah, itu dihitung saja. Yang penting airnya pun dibuat seminim mungkin supaya tidak memberatkan untuk pengadaan air. Jadi seperti tadi contohnya. Bahkan Pak Raden pernah menyampaikan, kalau misalkan sawit ini yang umurnya di atas 10-12 tahun, maka satu saset bisa dibuat menjadi 10 pohon saja. Artinya satu saset dilarutkan di dalam 1 liter air, nanti 100 mili saja yang diaplikasikan di dalam lubang yang di tempat dipendamnya BSR ini. Jadi 100 mili saja. Itu bisa saja, tidak ada masalah. Makanya sebetulnya dosisnya ini adalah 10 sampai 35 pohon. Ya, fotosintesnya 10 sampai 35 pohon. Pengencerannya bebas tadi. Kalau ada sumber airnya ideal, dibuat seliter boleh nggak? Boleh, lebih bagus. Dibuat irit boleh nggak? Setengah liter boleh. Bahkan dibuat 100 mili pun boleh. Ya, kalau 100 mili misalkan ini satu saset untuk 35 pohon, berarti kita membutuhkan 3,5 liter air saja. Kalau misalkan populasinya ada 140 pohon. Nah, kita ambil 100 mili, satu ini ya, buat eco farming itu, dilarutkan di lubang yang tempat ditanamnya BSRT yang sudah disobek tadi. 100 mili, tutup, bismillah, tunggu 3 bulan ke depan. Nah, ini SOP ini hasil daripada apa yang disampaikan oleh formulator dari tim konsultan, hanya menjelaskan saja supaya tidak terjadi lagi polemik di kalangan mitra ya. Karena ada yang menangkap informasi ini, aplikasi BSR-nya hari ini, aplikasi fotosintesis nanti 2 pekan lagi, itu keliru, salah. Yang pasti adalah aplikasi setelah BSR tadi di 20 cm pangkal pohon tadi, setelah disobek, baru disiramkan larutan fotosintesa di lubang tempat aplikasi BSR tadi. Ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa kunjungi channel YouTube saya tadi ya, yang membahas tentang update ya, update base pump service di pupuk majemuk makro dan mikro, judulnya ya di bawah Nusman Channel. Nah, kemudian ini adalah materi yang paling inti. Penggunaan biaya produksi supaya ada ketertarikan setiap mitra, calon mitra PT BES supaya bisa bergabung dengan PT BES itu adalah adanya efisiensi biaya. Nah, ini data-data yang kita ambil. Jadi pemupukan yang digunakan oleh petani konvensional, baik itu perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat, perkebunan negara pun, mereka sudah punya hitung-hitungan. Jadi mereka menganggarkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk setiap pohon itu kisaran 97.000 sampai 100
40.000 per pohon per tahun. Nah, ini salah satu contohnya ya. Dibutuhkan NPK 1616, 8 kg per pohon, 15.000 ke 20 pohon. Makanya sekarang sudah tidak ada pupuk NPK 16 ya, di 15.000 ya, kalau yang non subsidi. Kemudian diaplikasikan 3 kali aplikasi per tahun, maka dibutuhkan 14.400.000 rupiah. Nah, kemudian kisrit. Kisrit ini adalah magnesium sulfat, MgSO4. Adalah senyawa yang lebih mesnya lebih halus dibanding dolomit. Dolomit ini kalsium magnesium karbonat itu jauh lebih ini ya, mesnya jauh lebih kasar. Nah, kalau kisrit jauh lebih halus, makanya harganya bisa 4 kali lipat ya. 4.000 dikali 120 pohon, 480.000. Ini kita asumsikan pohon sawit yang populasinya 120 pohon. Kemudian boret. Nah, boret ini adalah unsur boron. Ya, 0,7 kg per tahun per pohon dikali 17.000 karena harganya 17.000 cukup mahal per kilogram. 12.750 rupiah dikali 120 pohon itu jatuhnya 1.530 rupiah. Maka jumlah biaya yang dikeluarkan setiap tahun per hektar itu adalah 16.410.000. 16.410.000 ini kalau dibagi 120 pohon maka jatuhnya adalah 136.750 rupiah per pohon per tahun. 136.750 rupiah per pohon per tahun itu biaya yang dikeluarkan untuk satu pohon tanaman menghasilkan umur 4-10 tahun. Nah, yang menggunakan SOP base farming, ini namanya masih pilot, dibutuhkan 4 saset saja. 4 saset ke 120 pohon dikali 480 saset. Maka dihitung-hitung ini 480 saset dibagi 10 saset. Maka dibutuhkan 48 box atau setara dengan 48 kg saja BSR. Dikali 125.000 per box, maka di sini sudah ada efisiensi biaya hanya 6 juta saja. Kemudian 6 juta ini kalau dihitung-hitung, ya 6 juta ini kalau dihitung-hitung, ada penambahan fotosintesa tadi. Dibutuhkan satu paket fotosintesa, ya satu paket sekitar 16 PV, ya 16 produk. Itu 4 4 kali aplikasi, berarti 4 sebelum aplikasi BSR tadi. Jadi satu saset, satu hektar dibutuhkan 4 saset. Nah, meskipun ada penambahan, ya misalkan ini harga repeat order di 6 juta, kemudian harga repeat order fotosintesa 16 saset di 2 juta, total 8 juta. 8 juta dibagi 120 pohon itu jatuhnya 66.666 rupiah. Silakan hitung. 66.666 rupiah ini jauh lebih efisien 50% dibanding biaya produksi yang digunakan oleh petani konvensional. Nah, inilah nilai jual kita. Kalau petani perkebunan kelapa sawit menggunakan produk PTBS, di situ ada efisiensi biaya yang efisiensinya bisa sampai 50% dari penggunaan biaya produksi untuk petani konvensional. Dari konvensional bisa menghabiskan 16.410.000. Nah, yang petani cerdas PTBS hanya sebatas 8 juta saja. Nah, kita bisa memberikan pencerahan kepada para petani kebun sawit. Jadi kalau kita menggunakan produk PTBS, maka di situ akan ada efisiensi biaya tadi sampai 50%-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya apa yang kita promosikan, intinya 5 tadi. Produknya ramah lingkungan, adanya efisiensi biaya, efektivitas peningkatan hasil. Nah, ini uji efektivitas peningkatan hasil ini ternyata mulai kisaran 15% sampai 50% peningkatan hasilnya tergantung tadi tanah tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe seterusnya. Karena ini pun berbeda-beda. Nah, tanah tipe 1 yang bagus di beberapa tempat ya, termasuk pada mendevelop juga di daerah Riau ya. Di situ hasilnya bisa di atas 30 ton per hektar per tahun. Ya, nah itu luar biasa. Artinya apa? Hasil ini tidak bisa ya, disama pukul ratakan. Tapi kalau bertanya kisaran, kenaikan mulai 15% sampai 50% itu sudah dikaji secara uji efektivitas. Maka dari itu, penggunaan produk ini bisa meningkatkan hasil tanaman buah segar yield per tahun. Dan pengujian produk ini tidak mungkin hanya sebatas 1 kali uji 3 bulan, kemudian menyimpulkan, tidak bisa. Itu paling cepat 1 tahun kita bisa menyimpulkan. Maka
Di pusat penelitian kelapa sawit pun diminta 2 tahun kita mengujikan pupuk itu. Nah, kalau di PTBS paling tidak 1 tahun dulu, jangan dilepas pakai aplikasi. Nah, baru kita simpulkan nanti. Tapi tentunya kombinasi, meskipun ini ada new base farm solulis, kombinasi antara fotosintesa dan BSR inilah yang bisa meningkatkan hasil, ya, hasil dari kajian-kajian uji efektivitas yang ada, yield per tahun, ya, tandan buah segar, tonase tandan buah segar per tahun. Karena itu ending daripada penggunaan pupuk paling cepat itu 1 tahun kesimpulannya. Nah, kemudian ini pun ada video ya yang ngirim. Ini pertama, Bapak dan Ibu, eh, ini adalah gambar pohon kelapa sawit ya yang sudah berumur di atas sekitar 7 tahunan. Nah, karakter morfologi yang namanya bunga pada pohon kelapa sawit itu ada 2 karakter. Yang pertama ada yang disebut dengan bunga jantan, ada yang disebut dengan bunga betina. Nah, sekrasio yang dibutuhkan atau sekrasio ideal ya yang dibutuhkan untuk setiap pohon kelapa sawit itu ada namanya sekrasio 1 bagian bunga jantan dan 4 bagian bunga betina. Jadi kalau muncul bunga jantan saja, maka itulah yang disebut dengan jangkos, jang kosong. Kalau misalkan dari 100% muncul bunga betina saja, itu yang disebut dengan bunga landak. Bunga landak adalah bunga betina yang tidak dibuahi oleh bunga jantan. Maka di situ ada inti kernel yang ada seperti landak. Dan itu kalau dibuat CPO tidak akan keluar minyak, ya. Nah, itulah maka dibutuhkan saling melengkapi, bunga jantan dibutuhkan 20%, bunga betina dibutuhkan sampai 80% atau 1:4 ya. Nah, ini yang namanya bunga jantan dan bunga betina. Jadi kalaupun kita didominasi oleh bunga jantan saja itu yang disebut dengan jang-jang kosong. Pohon bunga betina saja itu yang disebut dengan bunga landak. Nah, ini sebetulnya video ini ya ada 2. Ya, terima kasih yang sudah mengirim video ini. Yang pertama ungkapan kekesalan gitu kan karena tidak ada perubahan. Nah, ini video yang keduanya saja langsung. Hasil dari pupuk itu Nah, buat saya jadi setelah jantan, diaplikasikan fotosintesa dan BSR, jantan. bunga-bunga betina dan bunga jantan sekrasio Ada 1:1 muncul dan akhirnya menghasilkan tanaman buah segar. dari Ini di PTBS sekitar pangkal pohon ya, di dan sekitar sore pangkal pelepah bagian atas muncul bunga-bunga yang memang tadi sudah dibuahi oleh bunga jantan. ada buahnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini yang diharapkan oleh para petani sawit. Karena sawit ini masih dijadikan primadona, dia dihargakan 2.000 saja, tanaman buah segar, tetap petani itu masih untung. 2.000 itu ya, tidak harus 4.000 atau 3.000. 2.000 apalagi di atas 2.000. Nah, petani atau pemilik kebun sawit bisa sejahtera. Inilah dasarnya penggunaan BSR dan fotosintesa ternyata bisa menyebabkan sekrasio ideal. Ya, sekrasio ideal itu tadi 1 bagian bunga jantan, 4 bagian bunga betina. Nah, kemudian setelah terjadi penyerbukan, itu akan menjadi yang namanya tanaman buah segar, ya, TBS ya. Ya, baik Bapak dan Ibu semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, materi tentang uh, Tahun sebagai new base farm dan fotosintesa untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit. Nah, ini kita bercerita tentang perkebunan kelapa sawit, belum bercerita tentang komoditas tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan kehutanan yang mengaplikasikan produk BSR dan fotosintesa.